Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Bright and Glowing Party. Saya, Roslina Situmeang, Head of Marketing Young Living Indonesia, senang sekali bersama Anda dengan hari ini merayakan hadirnya Bloom by Young Living di Indonesia untuk merawat kecerahan dan kilau alami kulit perempuan Indonesia. Selama 1 jam ke depan, kita akan ditemani oleh Dr. Edi Karta, SPKK PhD, di mana Dr. Edi Karta akan membahas tentang masalah-masalah kulit umum yang kita alami, sains di balik pentingnya rutinitas perawatan kulit sehari-hari. Lisa Evileni juga akan hadir menyajikan informasi lengkap mengenai Bloom. Mengapa Bloom hadir di Asia? Resep rahasia Bloom. Dan lebih jauh tentang ketiga produknya, yaitu Bloom Brightening Cleanser, Bloom Brightening Essence, dan Bloom Brightening Lotion. Kita juga akan menyimak 3 langkah sederhana dan esensial dalam memakai ketiga produk Bloom setiap pagi dan malam. Ini adalah langkah-langkah penting untuk diikuti untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Bloom. Jadi, jangan dilewatkan ya. Nah, lalu ada para leaders Young Living Indonesia yang akan membagikan pengalaman sebagai pengguna Bloom Young Living. Lalu bagaimana Bloom dapat meningkatkan bisnis Young Living Anda? Ini penting banget loh. Simak sesinya bersama Indri Melani di Bright and Glowing Party. Dan bukan eventnya Young Living kalau tidak ada bagi-bagi hadiah loh. Jangan tinggalkan laptop dan handphone Anda bahkan sedetik pun. Karena akan ada games hadiah berupa produk-produk Young Living di sepanjang acara. Are you ready to watch your skin bloom? Baiklah, untuk sesi pertama kita panggilkan Dr. Edi Karta. Silakan dok. Hi everyone, saya Dr. Edi dan pada kesempatan ini saya diminta oleh Young Living untuk membahas apa sih problem kulit pada daerah tropis serta pencerah yang aman untuk problem tersebut ya. Pembicaraan kali ini akan saya bagi dalam 5. 1, lapisan kulit, karena lapisan kulit ini sangat penting untuk semua tahu. Yang kedua adalah problem apa yang sering dihadapi oleh mereka yang tinggal di daerah tropis. Yang ketiga, tentang kandungan apa sih sebetulnya yang aman untuk pencerah tadi. Yang keempat, daily skincare rutin kita seperti apa. Dan yang kelima, apa sih manfaat essential oil pada kulit kita. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang lapisan kulit. Sebenarnya lapisan kulit itu ada banyak ya, tapi saya akan membagi dalam hal tiga yang paling utama aja. Yang paling atas, epidermis. Itu adalah kulit yang tidak ada pembuluh darahnya. Kemudian dermis, kemudian subkutis. Dermis ini sumber kehidupan di kulit. Nah, ini yang menjadi penting dari 3 lapisan ini yang akan saya tekankan adalah 1, skin barrier. Skin barrier ini diperankan oleh lapisan kulit yang paling atas yang kita sebut sebagai stratum corneum. Lapisan kulit kita nih yang di epidermis ini ada 5. Dari membran basal, di situ tempat dari sel melanosit yang memproduksi pigmen. Kemudian stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum. Nggak usah dihafal ya ibu-ibu semua. Kemudian baru di bawahnya dermis. Ini yang di dermis, antara epidermis dan dermis, yang penting adalah basement membrane. Di sini adalah tempat perputaran oksigen, pembuluh darah, dan semua suplai makanan dari dalam keluar, sehingga ini menjadi penting karena kalau ada kerusakan di situ, rusaklah kulit kita. Yang berikutnya saya akan bahas, ini yang kedua ya, saya akan bahas tentang permasalahan kulit terutama di daerah tropis. Yang paling sering adalah pigmentasi. Pigmentasi ini ada 2 macam nih saya baginya. Yang satu adalah genetik atau bawaan. Misalnya melasma. Ya, melasma ini karena hormonal, karena kehamilan. Kemudian ada berbagai nevus, misalnya nevus hori di pipi. Itu adalah kelainan yang memang sulit hilang. Misalnya kita memakai produk yang dijual bebas, itu akan sulit hilang. Yang kedua adalah yang didapat. Didapat ini kadang-kadang kita sebut sebagai penuaan karena faktor dari luar. Photo aging, kemudian penuaan dini, itu karena faktor lingkungan. Nah, itu bisa dicegah atau bisa diperbaiki. Sayangnya, mereka yang mempunyai bakat pigmentasi karena faktor bawaan tadi, kadang-kadang juga menjadi lebih berat kalau tidak menjaga atau kalau ada stresor lingkungan. Next,
Agresor lingkungan yang saya maksud itu adalah ini. Pertama adalah radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet ini walaupun sekarang disarankan untuk berjemur, tapi tetap kita harus jaga. Karena ultraviolet yang terlalu banyak itu membuat sawar atau barrier kulit kita itu menjadi kurang baik. Perputaran kulit menjadi cepat, kemudian menjadi meradang. Dan itu membuat kulit kita menjadi sensitif. Banyak ceritanya orang, setiap kali makan siang, dok, muka saya menjadi merah, gatal. Itu banyak. Dan itu karena memang sering terpapar tanpa perlindungan yang benar. Yang kedua adalah polusi. Polusi ini jika melekat pada kulit bisa menyebabkan kulit kemerahan, kemudian menjadi jerawat. Karena polusi yang kecil itu kalau dulu dianggap hanya mengganggu pernafasan, ternyata sekarang bisa langsung masuk ke dalam kulit. Yang ketiga, asap rokok. Asap rokok tidak langsung membuat pigmentasi, tetapi dia membuat kulit seperti tercekik, choking. Jadi perbaikan kulit atau penyembuhan menjadi lebih lama, dan setiap kali ada luka, bekasnya jadi mengganggu. Jerawatnya bulan Februari, hilangnya Oktober, kan kesal. Yang kemudian adalah perubahan suhu atau kelembaban. Jadi kalau kita sering keluar masuk, misalnya ya panas, kemudian kembali ke dalam kantor, AC panas, itu ditengarai sebagai penyebab melebarnya pembuluh darah. Jadi awalnya wajah kita menjadi merah setiap kali kepanasan. Lama-lama setelah sering kali terjadi, wajah kita merahnya itu menetap karena pembuluh darahnya melebar, yang kita sebut sebagai teleangiektasis. Yang terakhir adalah stres. Stres ini internal, misalnya hormonal, kurang tidur, mau ujian, dan lain sebagainya. Atau work from home, pasien saya banyak banget yang stres karena work from home. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang tadi disebutkan tadi, misalnya perubahan cuaca, kelembaban, iklim, dan lain-lain, serta skincare yang salah. Karena skincare yang salah juga bisa merusak kulit. Saya ambil contoh. Ini adalah kulit kita, dan ini tugas kulit kita kan sebenarnya adalah menjaga supaya partikel asing atau kontak fisik dari luar yang bersifat merusak tubuh itu dihambat sebagai perisai. Tetapi yang tadi saya sebutkan sebagai sawar itu penting jika kulit ini menjadi terlalu kering akibat kelembaban yang tidak dijaga atau akibat penggunaan produk yang salah, maka partikel asing ini, misalnya salah satunya polusi, bisa masuk ke dalam kulit. Dan ini menyebabkan radang. Ini adalah gambar secara garis besar yang saya sebut sebagai kerjasama antara radiasi ultraviolet pada sinar matahari dan polusi, atau di sini disebut sebagai particulate matter PM. Jadi jika ada radikal bebas, akan terjadi kerusakan kulit. Ini adalah kulit yang normal, dan di sini terjadi kerusakan kulit. Pada saat terjadi kerusakan kulit, apa yang terjadi? Satu, sawar kita atau barrier kita menjadi disrupted, menjadi rusak. Dan ini menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif. Banyak cerita yang kita dengar, saya biasanya pakai produk ini, dok. Tapi di satu titik, produk ini menjadi tidak cocok lagi, atau saya menjadi perih setiap kali pakai. Itu karena berbagai faktor yang memang bukan kerusakan dia, tapi faktor-faktor seperti ini. Apa yang terjadi kalau sawar kita ini disrupted atau rusak, partikel asing ini menjadi masuk. Kemudian, jika terjadi radang, maka seperti ini. Ini sel melanosit yang tadi saya bilang, dia akan memproduksi pigmen banyak, sehingga terjadi kulit tidak rata warnanya atau menjadi lebih gelap. Kalau ini terjadi terus-terusan, maksudnya kita tidak mengambil langkah tepat. Kadang-kadang sel melanosit ini bisa menjadi lelah loh. Jadi kalau misalnya telapak tangan kita ya, tidak pernah memakai tabir surya. Nanti di satu titik mereka yang memproduksi pigmen terus-terusan akan menjadi lebih gelap, dan sekitarnya yang sudah kelelahan menjadi putih. Perhatikan deh, yang tidak pernah kena tabir surya secara benar itu bisa ada coklat, putih, coklat muda, coklat tua, mozaik warna. Ya. Kemudian ini saya beri gambaran secara tingkat selular. Yang saya mau jelaskan di sini adalah, di sini basement membrane. Basement membrane ini antara epidermis dan dermis tadi. Kemudian ini adalah sel melanosit, ini adalah sel epidermis atau keratinosit, dan di sini adalah sel di dalam dermis yang memproduksi kolagen. Jika kita ada kerusakan karena hormon, karena stres, atau karena ultraviolet, apa yang terjadi, apalagi kalau radangnya terus-terusan, basement membrane ini rusak, maka ternyata sel-sel ini berkomunikasi. Misalnya terjadi radang, gatal digaruk di wajah, atau berjerawat dipencet misalnya ya.
Terjadi kerusakan basement membrane, sel fibroblast yang di dalam akan memberi informasi kepada melanosit untuk memproduksi pigmen lebih banyak diberikan ke dalam sel-sel di epidermis. Sel epidermis juga akan memberikan informasi ke bawah dan terjadi berikutnya terus-terusan seperti orkestrasi sehingga pigmentasinya menjadi banyak. Ini yang disebut orang kalau ada yang ke dokter terus dibilang, wah ini pigmennya udah dalam, itu karena ini. Kadang-kadang kita juga heran ya, sedalam apa sebetulnya. Tapi kalau memang ini tidak dijaga, jadi kerusakan berlanjut terus, pigmentasi bisa terjadi di epidermis dan dermis, yang harusnya hanya terjadi di epidermis. Nah yang berikutnya, saya akan membahas apa aja sih yang harus ada pada kandungan skincare atau yang aman untuk mencegah atau memperbaiki kalau kita ada pigmentasi atau kulit yang tidak rata tadi. Yang paling pertama adalah kita harus mengembalikan skin barrier kulit kita. Jadi kulit kita itu harus kita buat bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Itu yang diperankan oleh skin barrier atau lapisan terluar stratum corneum tadi. Stratum corneum tadi terdiri dari 3 sih sebetulnya ya. 1, sel. Selnya harus terhidrasi dengan baik. Jadi kita harus memakai pelembab supaya sel-sel ini menjadi mengembung. Kalau sel ini menggembung, maka jarak antar sel menjadi lebih dekat, lebih rapat. Yang kedua adalah kalau kita bicara sel, pasti supaya tidak bocor ada semen di antaranya, maka di antaranya harus ada lemak, lipid, seramid, trigliserida, kolesterol, dan lain-lain yang membatasi sel dengan sel supaya air tidak keluar, sehingga mereka menjadi suatu perisai yang kompak. Yang ketiga adalah keasaman. Itu menjadi penting 3 faktor tadi. Kalau kita misalnya kurang minum, kemudian memakai pelembab yang kurang rajin, terutama malam hari sih pada saat kita tidur, karena itu adalah saat-saat di mana kulit kita relatif dehidrasi selama 8 jam tidak minum. Kemudian lemak. Lemak ini juga menjadi penting, misalnya kita terlalu sering cuci tangan atau cuci tangannya dengan air terlalu panas. Kadang-kadang mereka yang minum obat anti kolesterol pun, kolesterol kulit menjadi berkurang. Beberapa orang mempunyai kelainan pada pembentukan seramid. Nah ini menjadi sel dengan sel menjadi bocor karena penyekatnya tidak sempurna, tidak baik. Sel yang bocor ini menjadi masalah karena kulit menjadi sangat sensitif. Semua yang di luar bisa masuk, semua yang di dalam misalnya air bisa menguap. Jadi kulitnya makin menderita. Semua peradangan itu biasanya didahului dengan kulit yang terasa kering kasar itu. Kemudian berlanjut menjadi radang. Nah ini nanti membuat kulit menjadi kehilangan liveliness-nya, menjadi dull, kemudian warnanya menjadi berubah. Yang kedua, jika itu sudah diperbaiki, tentunya radikal bebas dari makanan, dari gula yang kita makan, dari udara, dari polusi asap rokok tadi misalnya ya, itu akan ada di kulit, sehingga kita perlu kandungan yang bersifat antiinflamasi, soothing, sehingga reaksi radangnya tidak berjalan terus. Bisa kita stop sesegera mungkin dan menyebabkan hiperpigmentasinya menjadi lambat. Yang ketiga baru kita mencari apa sih yang bisa kita pakai secara aman untuk mencerahkan kulit untuk jangka panjang. Ekstrak dari tanaman ini sebagian memang memiliki sifat seperti vitamin C dan lain-lain, itu akan menghambat pembentukan pigmen sehingga secara perlahan, yang penting aman dipakai jangka panjang, kulit menjadi lebih cerah. Nah berikutnya, saya akan membahas mengenai skincare rutin. Apa sih yang harus kita kerjakan? Basic banget yang harus kita rutin kerjakan, tidak pernah alpa, tidak pernah bolong setiap hari. Skincare rutin. Yang pertama adalah cleanser. Kita harus membersihkan wajah minimal 2 kali sehari ya. Tapi akan ada masa-masanya kita harus sering lebih membersihkan wajah, misalnya kalau terekspos dengan polusi terlalu banyak di jalan dan lain-lain. Setiap kali kita membersihkan wajah, maka yang perlu diingat adalah kita harus mengembalikan kelembaban itu seperti sedia kala. Makanya ada essence. Essence ini akan mengembalikan pH kita, menjaga kulit kita supaya lembab lagi, dan dalam keadaan wajah yang tidak ada kulit yang sudah sawarnya sudah lebih baik, cukup lembab, akan siap untuk menerima lotion. Jadi sebelum lotion, pastikan pakai essence dulu. Semakin sering kita membersihkan wajah, maka semakin sering pula kita menggunakan essence dan lotion itu. Jangan lupa. Dan ini menjadi sangat penting, terutama malam hari pada saat kita tidur, karena hampir selama 8 jam itu kita tidak minum dan kulit cenderung dehidrasi. Dan yang terakhir, saya akan bicara tentang essential oil. Saya suka sih essential oil, apalagi baunya ya.
Apa sih essential oil? Essential oil adalah bahan-bahan atau material yang kita ekstrak diambil dari tanaman dan dengan diaplikasikannya essential oil tadi ke dalam produk perawatan kulit, maka bisa menjaga kecantikan kulit kita. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Halo, saya dengan Lisa Evereni, Training Manager Young Living Indonesia. Bloom Brightening Skincare telah dikembangkan lebih dari 2 tahun, mulai dari konsep sampai peluncurannya di Indonesia. Dan saat ini senang sekali apabila saya bisa berbagi dengan Anda semua tentang Bloom Brightening Skincare. Semua orang ingin memiliki kulit wajah yang tampak cerah dengan kilau alami. Terlihat flawless, istilah yang sekarang sedang populer. Namun seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Edi Karta, bahwa faktor genetik maupun agresor lingkungan dapat membuat kulit kita tidak seindah yang kita bayangkan. Terutama untuk orang Asia seperti kita yang tinggal di daerah tropis. Maka paparan sinar matahari membuat kulit flawless itu semakin sulit untuk diraih. Ditambah lagi dengan radiasi ultraviolet, perubahan suhu, polusi, stres internal maupun stres eksternal. Maka, Young Living pun hadir menawarkan solusi terbaik dengan Bloom Brightening Skincare. Koleksi ini dikembangkan untuk mengatasi warna kulit yang tidak merata dan berkurangnya kilau alami kulit yang disebabkan oleh paparan lingkungan atau faktor genetika. Apapun jenis kulit Anda, Bloom by Young Living membantu menjaganya tetap tampak cerah dan merata. Bloom adalah sistem perawatan kulit mencerahkan yang mendukung penampilan kulit Anda. Bloom juga bebas dari bahan-bahan sintetis karena komitmen kami terhadap clean beauty tidak tergoyahkan. Dengan komitmen Citusil, Bloom by Young Living membantu menjaga kesegaran dan kilau kulit Anda. Dikembangkan untuk menjaga kulit dari kesan kusam dan tidak merata, maka Bloom by Young Living Brightening Skincare Collection menghadirkan bahan-bahan bersih alami, termasuk Sheer Lume Brightening Complex dari Sheer Lume krim kami yang populer untuk kulit berseri dan bercahaya. Dengan Sheer Lume Brightening Complex, Bloom Brightening Skincare ini kaya akan antioksidan dan hidrasi untuk membantu kerja pelindung kulit, menjaga kulit dari tanda-tanda penuaan dini, dan menjaga kulit tampak merata. Tepat seperti penjelasan Dr. Edi Karta, yaitu bahan pencerah alami yang aman untuk digunakan, bukan? Formula Bloom Brightening Skincare Collection kami diperkaya dengan Sheer Lume Essential Oil Blend, bahan-bahan alami terbaik untuk membantu menampilkan kulit cerah berseri alami dan esensi dari laut. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Edi Karta, bahwa essential oil pada skincare memang memiliki peranan penting untuk mendukung penampilan dan kecantikan kulit Anda. Tidak heran apabila Young Living sebagai pemimpin di industri essential oil memformulasikan Sheer Lume Essential Oil Blend dalam Bloom Brightening Skincare Collection kami, yang memang merupakan kombinasi beberapa essential oil yang sangat terkenal untuk mendukung penampilan kecantikan kulit Anda, seperti frankincense, geranium, jasmine, carrot seed, blue cypress, royal Hawaiian sandalwood, davana, clove maupun vetiver. Dan kita sekarang akan bicara mengenai kombinasi beberapa bahan alami dalam formulasi Bloom Brightening Complex kami. Bloom by Young Living Brightening Skincare Collection memang diperkaya bahan-bahan alami terbaik untuk membantu menampilkan kulit cerah dan berseri alami. Madonna Lily yang membantu menjaga kecerahan kulit dari penampakan noda gelap dan tanda penuaan lainnya juga menjaga kulit tampak lebih merata. Alpinia officinarum dikenal juga sebagai ekstrak akar jahe. Bahan ini membantu menjaga kecerahan dan keseimbangan warna kulit. Ekstrak bunga Plumeria acutifolia atau juga dikenal sebagai frangipani. Minyak cepat menyerap dengan efek melembabkan untuk kulit terasa lembut dan halus. Banyak digunakan di Pasifik Selatan sebagai rahasia kecantikan rambut dan kecantikan kulit Anda.
Bloom Brightening Skincare System kami juga mengandung minyak bulir pili yang diperoleh langsung dari perkebunan dan penyulingan Happy Pili Tree di Filipina yang dibudidayakan dan dipanen sesuai dengan standar seed to seal yang living. Minyak bulir pili asli Asia Tenggara ini memberikan manfaat bagi kelembapan kulit Anda. Dan Bloom Brightening Skincare kami juga mengandung esensi dari laut seperti sodium karaginan, berasal dari alga merah. Bahan ini membantu menjaga kelembapan dan mendukung lapisan pelindung kulit. Ada juga mengandung ekstrak alge hijau atau Chlorella vulgaris yang membantu menjaga hidrasi kulit dan mendukung fungsi pelindung kulit. Menyamarkan penampakan pori-pori, menjaga kulit dari kelebihan minyak, dan baik bagi mikrobioma kulit. Lalu dengan kandungan Palmaria palmata yang berasal dari rumput laut, bahan ini membantu menjaga kulit dari tanda-tanda photoaging dan dapat menjaga kecerahan dan kilau kulit Anda. Dan inilah dia Bloom Brightening Skincare Collection by Young Living untuk 3 langkah kulit lebih cerah alami. Bloom by Young Living Brightening Cleanser adalah pembersih wajah alami yang menampilkan cerahnya kulit dan menjaga kesegaran dan kehalusan kulit. Bloom Brightening Cleanser diperkaya dengan ekstrak bunga plumeria untuk kulit terasa halus dan lembut, sodium hyaluronat yang melembabkan kulit dan mendukung fungsi pelindung kulit, juga Shirley Brightening Complex untuk menampilkan kilau kulit secara alami. Manfaat dan fitur dari Brightening Cleanser ini adalah mengangkat make up dan kotoran dengan efektif, memberikan rasa bersih dan segar pada kulit Anda, membantu menjaga hidrasi kulit, terbuat dari bahan-bahan alami, lembut di kulit, dan diformulasikan tanpa gluten, paraben, ftalat, pewangi sintetis, sulfat, petroleum, dan minyak mineral yang dipastikan aman untuk kulit Anda. Bloom by Young Living Brightening Essence adalah sahabat baru untuk kulit Anda. Essence berbentuk gel ini memberikan kelembapan bagi tampilan dan tekstur kulit Anda. Formula pH-nya yang seimbang dan tidak menyebabkan kering, menjaga kesegaran dan kilau kulit. Bloom Brightening Essence diperkaya dengan mica yang merupakan mineral alami seperti kristal yang menambah kilau pada kulit dan diperoleh secara etis di Perancis dan Amerika Serikat. Ada juga ekstrak buah apel atau Pyrus malus yang membantu menjaga hidrasi kulit dan ikut memberikan kesan lebih halus pada kulit Anda. Lalu ada ekstrak Madonna Lily atau Lilium candidum untuk membantu menjaga kecerahan kulit Anda. Lalu ada ekstrak alge hijau atau Chlorella vulgaris yang memang baik bagi mikrobioma kulit Anda. Manfaat dan fitur dari Bloom Brightening Essence ini adalah memberikan tampilan kulit berseri dan bercahaya, membantu menjaga kilau dan hidrasi kulit, menjaga keseimbangan pH. Formulanya juga non-drying dengan bahan-bahan alami yang lembut di kulit, membantu menjaga tampilan kulit yang tampak merata, dan yang juga sangat penting tanpa gluten, paraben, ftalat, pewangi sintetis, sulfat, petroleum, maupun minyak mineral. Bloom by Young Living Brightening Lotion dengan Shirley Brightening Complex dan bahan-bahan alami terbaiknya membantu menjaga kulit tampak cerah dan berseri alami. Hidrasi ringan Bloom membantu menjaga kelembapan, sementara antioksidannya membantu menjaga kulit dari tanda-tanda penuaan dini. Diperkaya dengan ekstrak akar jahe, bahan ini membantu menjaga keseimbangan warna kulit. Lalu ada rumput laut, di mana bahan ini membantu menjaga kulit dari tanda-tanda photoaging dan dapat menjaga kecerahan dan kilau kulit. Bloom Brightening Lotion ini juga mengandung bahan alami pili pulp oil yang diambil dari perkebunan dan penyulingan Happy Pili Tree di Filipina dan dipilih karena sifatnya yang melembabkan sekaligus menjaga kilau. Manfaat dan fitur dari produk Brightening Lotion ini adalah menjaga kilau alami kulit, membantu menjaga warna kulit tampak lebih merata, mengandung bahan-bahan alami yang lembut di kulit, menjaga hidrasi kulit, membantu menyamarkan noda gelap, dan membantu menjaga tekstur kulit yang terlihat lebih halus. Dan yang juga tidak kalah penting, tanpa kandungan gluten, paraben, ftalat, pewangi sintetis, sulfat, petroleum, dan minyak mineral. Untuk mengakhiri sesi ini, maka saya memiliki games yang sangat spesial untuk Anda sekalian.
Ketikkan jawaban Anda di kolom komentar. 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan Carrot Seed Essential Oil. Dan nama-nama pemenang akan diumumkan di Instagram Young Living Indonesia. Oke, tentunya Anda sekarang sudah sangat tertarik sekali untuk ingin melihat langsung bagaimana cara terbaik mengaplikasikan Bloom Brightening Skincare Collection kami di wajah Anda. Yuk kita simak sesi beauty rutin berikut ini. Halo, saya ingin berbagi beauty rutin saya dan menggunakan Bloom by Young Living. Setiap pagi sebelum beraktivitas dan setiap malam sebelum tidur, bersihkan wajah dan menggunakan Bloom by Young Living Brightening Cleanser agar wajah bersih, segar, dan terasa halus. Keluarkan cleanser ke telapak tangan. Basahi tangan dengan air suam-suam kuku. Pijatkan lembut ke seluruh wajah, tapi jangan sampai masuk ke mata. Bila sempurna, lalu keringkan dengan lembut. Selanjutnya, aplikasikan Bloom by Young Living Brightening Essence. Essence ini membantu melembabkan dan membuat kulit berkilau setelah kulit dibersihkan. Kocok sebelum digunakan. Tuangkan secukupnya ke telapak tangan, lalu gosokkan. Dan tekan-tekan ke wajah. Mulai bagian tengah keluar, jangan lupa leher dan dada. Langkah terakhir adalah Bloom by Young Living Brightening Lotion. Lotion ini membantu melembabkan, memberikan tekstur halus, dan menjaga warna kulit tampak merata dan berkilau. Caranya, ambil sedikit lotion, aplikasikan secara merata ke seluruh wajah, leher, dan dada. Lakukan ketiga langkah sederhana ini setiap pagi dan malam. Itu tadi beauty routine saya dengan menggunakan rangkaian dari Bloom by Young Living yang dilakukan agar pemakaian produk lebih optimal dan supaya wajah lebih bersih, segar, dan terasa halus. Are you ready to wash your skin bloom? Cleanser dari Bloom by Young Living ini bukan hanya membersihkan kulit, tapi juga langsung meningkatkan mood aku baik di pagi hari sebelum beraktivitas maupun di malam hari setelah aku selesai beraktivitas. Karena aroma sheer lume dari Young Living-nya begitu segar dan lembut. Tiap kali aku pakai Bloom Cleanser ini, rasanya wajah jadi bersih seketika. Segala kotoran yang nyangkut di pori-pori rasanya udah gone. Bahkan kalau lalat nempel, mungkin dia bakal kepleset. Pokoknya aku ngerasa kalau aku pegang wajahku itu kenyal dan kenceng tapi nggak kering. Puas banget aku pakai Bloom Cleanser ini karena kulit wajahku jadi terjaga, terawat dan bersih sepanjang hari. Bahan-bahan alami dari proses situsilnya Young Living membuat aku yakin akan kualitas Bloom ini dan aku sangat merekomendasikannya kepada teman-teman. Bahkan untuk kamu yang kulitnya sensitif, Bloom ini begitu lembut formulasinya. Saya baru mencoba beberapa kali, but I absolutely love Brightening Essence from Bloom by Young Living. Ini adalah rangkaian kedua dari produk perawatan Bloom by Young Living yang baru. Lihat dong tampilannya. Lain daripada yang lain. Anak saya bilang kayak unicorn elixir. Teksturnya liquid gel, terasa pas sekali di kulit. Dan tentunya baunya enak. Of course, I like to smell anything from Young Living. Teksturnya yang gel, langsung dapat saya rasakan memberikan kesegaran dalam kulit. Kulit saya seperti bernafas. Saya juga bisa lihat bahwa dia selalu ceria
bersih, bersinar, padahal saya belum pakai apa-apa lagi, belum pakai lotion apapun makeup lain. Saya selalu mengawali dan mengakhiri hari-hari saya bersama Bloom by Young Living. Dari ketiga rangkaian produknya, yang paling saya suka adalah Bloom Lotion. Bloom Lotion ini teksturnya halus, ringan, dan juga tidak terasa berat di kulit. Nah, Bloom Lotion ini, lihat deh teksturnya, dapat menjaga kelembapan kulit saya sepanjang hari dan sepanjang malam. Aromanya juga membuat saya happy dan sangat menyenangkan. Nah, Bloom ini juga kaya akan antioksidan sehingga dapat membantu menjaga kondisi kulit saya serta diformulasikan tanpa bahan-bahan yang dapat merugikan saya ke depannya. Walaupun Bloom Lotion ini adalah favorit saya tetap mengikuti ketiga langkah sesuai anjuran untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya secara maksimal. Gunakan Bloom by Young Living Brightening Essence atau Lotion. Keluarkan produk ke telapak tangan Anda. Dan tekan-tekan lembut ke wajah. Gunakan Rose Quartz Face Roller dengan memulai dari leher dan roll ke arah atas. Untuk hasil terbaik, lakukan gerakan roll satu arah. Roll dari rahang ke telinga, di kedua sisi menggunakan tekanan lembut. Roll dari dahi ke arah pelipis, lakukan dengan tekanan lembut yang konsisten. Gunakan roller yang lebih kecil untuk area wajah yang lebih kecil, seperti bagian hidung. Jangan lupa roll di bagian leher Anda dengan menggunakan roll ke arah atas. Halo, masih di rangkaian Bright and Glow Party bersama Indri Melani. Terima kasih kepada para leader yang telah membagikan pengalamannya menggunakan produk-produk Bloom by Young Living, kesayangan mereka tentunya. Testimonial dan pengalaman pemakaian produk adalah salah satu alat paling berharga yang bisa digunakan dalam berjualan dan mengembangkan bisnis Young Living Anda. Kebiasaan membeli mengalami perubahan yang sangat besar di era digital ini. Konsumen mengharapkan ada komunikasi dua arah di antara penjual dan pembeli. Dan untuk industri MLM ini adalah salah satu kekuatan yang luar biasa karena semua calon konsumen bisa bertanya apa saja terutama tentang produk kepada Young Living independent distributor yang mereka hubungi. Sehubungan dengan launching Bloom Skincare Set, memiliki manfaat tersendiri jika Anda juga memahami buyer persona dari Young Living. Kenapa? Kita bisa mengenali karakter calon pembeli kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan akan sangat powerful kalau kita bisa mengenali latar belakang mereka dengan sangat baik agar berhasil secara gilang gemilang. Informasi dari Dr. Edi dan dari Ibu Lisa barusan juga akan sangat powerful kalau kita mengetahui buyer persona calon konsumen kita. Nah, mari kita kenali apa saja buyer persona yang terdapat di Young Living. Buyer persona yang pertama adalah karakter Melissa. Melissa dikenal sebagai the prospective member. Biasanya Melissa ini ibu dari 1 atau 2 anak, dan ketika kita menawarkan sesuatu kepada Melissa, biasanya mereka bisa menerima jika sesuatu yang mereka yakin dan juga dipengaruhi oleh keluarga ataupun teman-teman mereka yang sudah menggunakan produk terlebih dahulu. Melissa akan setia kepada semua brand yang memecahkan masalah mereka dan brand-brand yang mereka rasa mencintai mereka kembali. Young Living memecahkan masalah Melissa dengan menawarkan alternatif solusi untuk persoalan kulit mereka. Jadi Melissa kita bisa lihat karakternya, mereka biasanya mendaftarkan dirinya melalui situs web atau kontak pribadi yang mereka kenal. Buyer persona yang kedua,
kita sebut dengan Rosemary, the product user. Untuk Rosemary, Young Living adalah kata pertama dan terakhir yang dia kenal di industri essential oil. Rosemary sangat percaya bahwa Young Living menawarkan produk dengan kualitas terbaik dan menyediakannya untuk penggunaan keluarganya. Terutama ketika garis kerut halus mulai muncul di wajahnya dan dia mulai merasakan beberapa ketidaknyamanan pada tubuhnya, Rosemary mulai mengkhawatirkan tentang kesehatannya. Rosemary biasanya tidak terlalu fit atau aktif, tapi dia berniat untuk melakukan perbaikan atas status kesehatannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan salah satu hal yang menarik bagi Rosemary tentang Young Living adalah brand pilar kemurnian. Rosemary juga sangat selaras dengan produk-produk yang digunakannya dan hal ini telah membuat dia tetap setia sebagai konsumen Young Living melalui naik turunnya ekonomi. Buyer persona yang ketiga kita kenal dengan Chamomile, kita singkat dengan Kemi. Kemi adalah orang yang bertindak dengan penuh cinta dengan tujuan kebaikan orang lain. Kemi juga memiliki kebanggaan profesional melakukan aktivitasnya berbisnis Young Living dan dia juga sangat-sangat ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemi tidak hanya mengukur keberhasilannya dengan komisi yang dia terima setiap bulan, tapi juga berbagai anekdot yang beredar di organisasi yang dia pimpin. Kemi bisa kita lihat dengan jelas mampu menyuarakan pendapatnya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standarnya. Tipikal Kemi hanya ingin selalu memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang sampai kepada dirinya. Kemi juga mencari kebebasan waktu dan stabilitas keuangan yang lebih besar dari saat ini, ingin mengembangkan bisnis Young Living-nya dan semakin mendukung gaya hidup bersama-sama timnya dengan lebih baik. Buyer persona yang terakhir kita sebut dengan Jasmine, the influencer. Jasmine akan selalu aktif mencari konten yang segar dan menarik dengan tujuan untuk dibagikan kepada pembacanya atau follower di media sosialnya. Dan Jasmine berpotensi menjadi advokat pihak ketiga untuk Young Living dan akhirnya jadi pengguna produk setia, ujung-ujungnya ikut membangun bisnis. Jasmine ingin merasa happy dengan apa yang dia berikan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di timnya. Ia benar-benar mempercayai kualitas produk yang diberikan oleh Young Living. Sehingga Jasmine memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekedar pembangun bisnis sambil mempertahankan tingkat konsumsi Young Living yang tinggi. Coba diingat-ingat, ada berapa banyak di organisasi Anda yang karakternya seperti Melissa, Rosemary, Chamomile, ataupun Jasmine? Oke, setelah mengenali siapa saja mereka, mari kita pikirkan cara berbicara dengan mereka. Untuk Melissa, gunakan suara bernada santai dan informal namun tetap profesional agar Melissa percaya bahwa kita adalah orang yang layak untuk menyampaikan informasi tentang produk-produk Bloom. Kemudian, berceritalah kepada Melissa semua hal tanpa penekanan dan storytelling adalah metode yang cocok untuk Melissa. Rosemary sangat menyukai ide love it, share it. Artinya, nada bicara kita harus seperti percakapan biasa, namun detail dan sangat-sangat informatif. Rosemary ingin ketika menyangkut fakta tentang produk, sangat lengkap informasinya, termasuk juga tentang budaya dan komunitas Young Living yang Anda miliki. Cara berbicara dengan Kemi, nada suara harus aspirasional dan inspirasional tanpa terlihat hard selling. Lalu bicaralah dengan seorang Jasmine dengan nada non-bisnis, percakapan dari seorang teman ke temannya yang lain. Cobalah menggunakan nada jurnalistik tanpa jargon dengan nada persuasif dan penuh kehangatan. Bercerita juga merupakan salah satu cara yang efektif digunakan untuk Jasmine. Melissa ada 32%, berusia dari 21 sampai 35 tahun. Lalu kita punya Rosemary, sejumlah 22%, berusia dari 36 tahun hingga 45 tahun, dan kita bisa melihat di komunitas kita ada berapa persen Chamomile dan Jasmine yang rentang usianya dari 21 hingga 45 tahun. Kembali kepada Bloom Skincare Set.
Bloom Skincare Set yang baru saja di-launching terdiri dari 3 produk, yaitu cleanser, essence, dan lotion sejumlah 158 PV. Jika kita kaitkan dengan promo PV bulanan 190 PV, maka pembelian Bloom Skincare Set dapat kita tambahkan dengan skincare yang lain seperti mineral sunscreen lotion ataupun facial satin scrub atau Mirah cleansing oil sehingga ada di angka 200 PV. Jika Anda ingin menambahkan dengan essential oil, mungkin pilihannya bisa Joy, Northern Light Black Spruce, atau Geranium, sehingga Anda bisa berbelanja sejumlah 200 PV. Apa indikasi dari jumlah angka 200 PV ini? Kami akan menunjukkan kepada Anda How to Bloom New Executive dengan angka 200 PV. Tentunya eksekutif yang juga mencapai silver bound. Untuk menjadi seorang eksekutif, seorang member harus mempunyai 4.000 OGV, berarti bisa datang dari 20 orang kali 200 OGV. Lalu harus ada 2 leg kualifikasi masing-masing 1.000 OGV, bisa datang dari 2 kali 5 orang masing-masing 200 OGV. Kemudian, ini juga bisa datang dari 1 leg tambahan untuk persyaratan kualifikasi silver bound sejumlah 500 OGV dengan asumsi 3 orang dikali 200 OGV, dan di leg lainnya akan ada 7 orang lain dikali 200 OGV untuk mendapatkan 4.000 OGV yang menjadi persyaratan menjadi eksekutif. Seperti yang kita bisa lihat pada slide berikut ini, gambaran tentang bagaimana seorang eksekutif dengan silver bound mencapainya melalui penjualan produk Bloom Skincare Set. Nah, dengan 2 leg masing-masing minimal 1000 PV dan 1 leg minimal 500 PV sebagai kualifikasi silver bound, dia akan mendapatkan beberapa bonus dan komisi. Mulai dari ER point, tentunya kalau udah 200 PV, jangan lupakan untuk melakukan essential reward, start living bonus, fast start bonus, komisi unilevel, serta eksekutif silver bound. Itulah semua bonus yang bisa Anda dapatkan jika ingin mengembangkan organisasi Anda melalui penggunaan Bloom Skincare Set. Berikutnya, How to Bloom New Silver dengan silver bound menggunakan Bloom Skincare Set. Untuk menjadi seorang silver, seorang member Young Living harus memiliki 10.000 OGV yang artinya bisa datang dari 50 orang dikali 200 PV. Kemudian, seorang silver juga membutuhkan 2 leg kualifikasi dengan masing-masing 4.000 OGV yang kalau dihitung 2 kali 20 orang dengan masing-masing 200 OGV. Kemudian, 1 leg tambahan dengan 1000 OGV lagi bisa terdiri dari 5 orang dikali 200 OGV. Dan tentunya di leg lain total 1000 OGV bisa dengan 5 orang dikali 200 OGV. Sehingga total OGV kita minimal 10.000. Mari kita lihat slide berikut ini. Ini adalah gambaran tentang bagaimana seorang silver sekaligus mencapai silver bound bonus. Jadi, apa saja bonus yang didapat? Tentunya ada ER point, start living bonus, fast start bonus, komisi unilevel, komisi generasi, serta silver bound bonus. Demikian cara seorang silver dengan silver bound mengembangkan organisasinya melalui pembelian Bloom Skincare Set. Tentunya pengetahuan kita tentang buyer persona yang tadi dan juga How to Bloom New Executive serta How to Bloom New Silver dengan pembelian Bloom Skincare Set akan sangat powerful jika kita padukan sedemikian rupa. Demikian sharing saya tentang strategi How to Bloom Your Business by Bloom Young Living. Nah, kita akan lanjut kepada sesuatu yang ditunggu-tunggu di setiap event Young Living, yaitu kuis. Sebelum saya sampaikan apa pertanyaan kuisnya, 3 penjawab yang paling cepat di kolom komentar akan menjadi pemenang dan mendapatkan masing-masing Manuka Essential Oil. Ada wow? Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan 4 karakter buyer persona Young Living sekarang juga di kolom komentar. Cepat ketikkan jawaban Anda.
Nama-nama pemenang akan kami umumkan melalui Instagram Young Living Indonesia Official. Demikian apa yang bisa saya bagikan dengan Anda, strategi untuk mengembangkan bisnis menggunakan Bloom Skincare Set dan juga pemahaman tentang buyer persona agar efektivitas bisnis Anda menjadi semakin menjulang. Bloom by Young Living pada kesempatan ini juga ikut mempromosikan usaha Zero Waste dengan ide-ide uniknya. Mari kita simak video berikut ini untuk tahu lebih jelasnya. Wow, Shirlumi Essential Oil Blend dan kualitas Seed to Seal by Young Living benar-benar jadi andalan kita, para perempuan Indonesia yang mendambakan kulit cerah berkilau alami. Terima kasih banyak untuk Dr. Edi Karta, Lisa Evileni, para leaders Young Living, serta Indri Melani yang telah begitu murah hati membagikan ilmu, testimoni, dan inspirasi mereka kepada kita semua. Nah, siapa yang sudah tidak sabar ingin mencoba rangkaian Bloom by Young Living dan merekomendasikannya kepada semua teman dan keluarga. Cara terbaik untuk membangun bisnis Anda bersama Bloom by Young Living adalah dengan mencoba sendiri semua produknya dan merasakan manfaatnya, lalu membagikannya kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi, selamat bersenang-senang bersama Bloom by Young Living, oke? Sebelum menutup acara Bright and Glowing Party, saya mau bagi-bagi 3 Satin Facial Scrub untuk 3 penjawab tercepat yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Caranya, ketikkan jawaban di kolom komentar, oke? Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 produk Bloom by Young Living sesuai urutan. Oke? Nama-nama pemenang akan diumumkan di Instagram Young Living Indonesia. Jadi ditunggu ya. Terima kasih atas cinta dan perhatian Anda. Selamat menikmati kulit tampak cerah berkilau alami. Dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya.